Syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita setelah membaca Al-Qur'an yang baru saja dibaca oleh Bapak Ibu semua, surat apa tadi? Al-An'am ayat yang ke 60 sampai 68. Di tengah itu pas ayat 65. Coba lihat, Pak. Qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusharriful ayati la'allahum yafqahun. Sebenarnya kalau kita baca ayat ini, kalau kita paham dengan apa yang kita baca, kayaknya setengah masjid pingsan semua, Pak. Setengah masjid pingsan ya. Kan tanda-tanda orang beriman ketika dibacakan Al-Quran apa tuh? Imannya tambah bertambah, hatinya bergetar. Tadi bergetar nggak, Pak? Nggak bergetar belas. Wah, ibu-ibu mah begitu. Bergetarnya kalau ada yang warna merah. Gambarnya Soekarno-Hatta, baru berdebar tuh. Debarannya bisanya semakin tebal semakin keras. Tapi dibacain Al-Quran, plus nggak ngefek. Itu saya. Ibu-ibu masya Allah. Nggak ngaruh. Coba dilihat, Pak. Kul huwal qadir. Katakan wahai Muhammad, huwa dialah Allah al-qadir, zat yang maha berkuasa. Ala ayyab'asa alaikum. Ini muqaddimah dulu, Bu. Belum ngaji, Bu. Ini belum ngaji. Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu. Azaban min fawqikum, dari atas atau dari au min tahti arjulikum, dari bawah kakimu. Au yalbisakum syi'a, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan, kelompok-kelompok orang-orang yang saling bertentangan. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Subhanallah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dialah Allah yang maha kuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas kepala kita, dari bawah kaki kita, dan dari mana saja, atau mencampurkan kita ke dalam kelompok-kelompok, golongan-golongan yang satu sama lain saling bertentangan, gak akur, gak kompak, bahkan saling bermusuhan, saling bertikai, bahkan sampai ada yang menghalalkan darah saudaranya. Itu adalah hal yang paling berat sebenarnya. Unzur, kata Allah, unzur, lihatlah, perhatikanlah oleh kalian. Kaifa nusyariful ayati la'allahum yafqahun. Bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sedikit menarik, menggarisbawahi tentang apa yang kita baca dan materi yang akan kita sampaikan. Materi yang kita akan bahas adalah iman dan kehidupan sosial. Korelasinya dari mana di ayat ini? Adalah Allah bisa saja menghukum kita atau memberikan teguran pada kita. Insya Allah kalau umat Nabi Muhammad belum kategori adab lah ya, teguran. Hanya saja tegurannya agak keras, mencampurkan kita pada kelompok-kelompok yang saling bertikai dan bertentangan. Nah, maka penting kita memahami akidah. Maka kita penting memahami iman yang benar. Karena itu pondasi. Pas tadi saya sholat sunnah, lihat tulisan di belakang saya, tadi berarti di depan saya ya. Tulisannya, tidak ada amal tanpa ilmu, tidak ada ilmu tanpa adab, dan tidak ada adab tanpa iman. Nah, ada korelasinya dengan tulisan yang di belakang saya. Ada yang dibaca barusan oleh Bapak Ibu semua, dan apa yang kita akan bahas bersama-sama. Apakah kebetulan? Oh enggak ada yang kebetulan.
Allah senantiasa yang mengatur. Dan mudah-mudahan ini adalah cara Allah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adanya orang yang sampai bertentangan menghalalkan saudaranya yang lain, darahnya saudara yang lain, menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Yang paling mulia adalah kelompoknya atau dirinya sendiri. Karena cara pemahaman yang keliru. Itu pasti, Pak. Kalau memahami pondasi agama yang benar, tidak akan pernah kemudian menganggap orang lain salah. Yang ada selalu menganggap dirinya masih jauh dari yang kata-kata benar. Menganggap orang lain benar tapi menganggap dirinya masih salah. Maka akan menghormati orang lain. Tapi kalau sebaliknya, menganggap orang lain salah semua, yang paling benar dirinya, yang keluar apa, Pak? Yang keluar apanya? Sombongnya. Yang keluar apa? Ujubnya. Yang keluar apa? Bahasa Jepangnya engke. Tahu Pak engke? Ya sombong. Itu bahasa Jepang kulone kali, Pak. Oh, wetane kali. Bahasa Jawaan itu. Baik, sekarang saya mau bertanya. Hari ini kita akan membahas tentang iman dan kehidupan sosial. Yang ringan-ringan saja, Pak ya. Dan saya ngaji ini tumben-tumbenan, saya bawa semuanya karena kemarin ini sebenarnya terbawa oleh sedikit masukan dari salah satu jamaah juga. Wabil khusus ya, beliau belum datang, Kiai Mahfud. Ya. Beliau bilang, Ustaz Aziz, kalau ngaji bagusnya ada rujukannya. Saya bilang setiap saya ngaji pasti pakai rujukan, Pak. Nggak pernah nggak pakai rujukan, nggak berani. Nggak berani saya ngaji nggak pakai rujukan. Cuman kadang sudah mateng di tangan Bapak Ibu semua. Karena apa? Jadi makalah. Kalau saya bawa semua kitabnya ribet. Mau dibacain semuanya, ya repot. Nah, jadi ini tumben saya bawa 3 rujukan yang memang saya tuangkan di makalah yang sekarang ada di tangan Bapak Ibu semua. Bersumber kami sarikan satu dari kitab Jawahirul Kalamiyah, kitab tauhid yang paling ringan. Dan saya ambilkan juga dari kitabnya Syekh Soleh Darat, Sabilul Abid ala Jaharit Tauhid. Saya nggak berani mengupas dalam-dalam, takutnya malah tambah bingung. Karena apa? Yang diminta malah nggak tanggung-tanggung. Ustadz, baca Nurul Barohin. Mampu nggak? Bukan apa-apa, takutnya malah tambah bingung, Pak. Kenapa? Ngajinya 2 bulan sekali tok ya. Nah repot ya. Dulu saya ngaji seminggu sekali Nurul Barohin itu. Rada-rada bingung ya, Pak. Saya mungkin kurang cerdas sekali ya. Nah, jadi yang ringan-ringan saja. Kemudian kami nukilkan juga dari kitab Qami'ut Tuhyan yang disusun oleh siapa yo? Qami'ut Tuhyan. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kemudian untuk akhlaknya kami ambilkan dari kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Udahlah, dua jenis kitab aja, akidah dan akhlak. Nah itu selalu yang kami sampaikan di Majelis Al-Hidayah ini. Jadi sekali lagi kami gak pernah berani menyampaikan satu materi tanpa rujukan. Karena Pak Aziz bukan siapa-siapa. Makanya dulu ketika saya ada yang sedikit bahasa orang sekarang ngebully ya Pak ya. Ustadz Aziz mah nggak alim. Oh betul, Aziz nggak alim. Makanya harus belajar terus. Kalau ngaji dia mah copy paste gitu bahasanya. Oh itu juga 1000% bener. Saya tuh ngaji selalu copy paste, nggak pernah ngarang dewek. Bahkan ngapalin Quran saya copy paste dari mushaf. Mau apa ayo? Salah gitu? Saya ngapalin Quran 30 juz semuanya copy paste. Mau apa ayo? Nggak ada yang satu huruf saya ngarang dewek, nggak ada. Begitu pula ngaji kitab. Ngaji kitab nggak ada yang saya ngarang sendiri. Kalau toh saya pernah nulis buku tentang fikih jinayat, semuanya merangkum dari berbagai sumber.
Kalau toh saya pernah kemudian nulis buku judulnya Menjemput Jodoh, itu khusus yang masih muda. Itu juga mengambil semuanya dari berbagai sumber. Kami juga menulis buku yang sebenarnya itu isinya tentang akhlak dan tasawuf. Judulnya itu kalau dibuka pasti gaduh Pak di sini Pak. Makanya saya nggak berani cetak banyak. Dosa penghantar masuk surga Pak. Dosa penghantar masuk surga. Pernah saya bedah bukunya sebelum saya cetak di beberapa masjid. Bener Pak, gaduh. Karena apa? Selama ini otak kita udah terdoktrin bahwa yang menghantarkan masuk surga itu amal soleh ya. Betul ya? Padahal ada kalimat penghantar di situ Pak, nggak paham. Dosa penghantar masuk surga. Bukan tersebab dosa masuk surga, enggak. Dosa penghantar, kalau orang ngerti bahasa mantek, paham banget. Penghantar ya. Saya pernah bilang, kalau kita semua di sini ditanya, adakah yang di sini yang hadir ngaji? Enggak, ibu-ibu enggak, bapak-bapaknya. Jawab spontan, gak usah pakai mikir. Adakah yang hadir di sini enggak punya dosa? Angkat tangan. Adakah yang hadir di sini nggak punya dosa? Sok angkat tangan paling cepat. Berarti kita semua itu pendosa semua kan? Pendosa semua kan? Mau jawab aja kok takut Pak? Iya gitu loh. Emang iya kok. Iya kan? Kita itu pendosa. Walaupun kita pendosa, punya roja nggak di sini? Punya pengharapan nggak? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sebab ampunan Allah kita dapat rahmatnya Allah. Tersebabnya rahmatnya Allah kita dimasukkan ke dalam surganya. Itu namanya penghantar. Muka-muka pendosa aja kepengen masuk surga, enggak kan? Tapi dibikin judul dosa penghantar masuk surga, semuanya protes. Ada seorang yang kebetulan pinter beliau itu, maklum jaksa ternyata. Di kemudian hari saya tahu kalau beliau itu jaksa. Ustadz Aziz, Anda itu memprovokasi kami untuk mencoba bermaksiat lagi. Siapa yang memprovokator Anda untuk maksiat? Bilang aja Anda itu pengen, gitu kan? Katanya judul tes yang diprotes bukan saya, Ibu. Jelas nggak? Ini jelas. Jadi jangan deket-deket ya. Iya, ibu-ibu yang jawab apa sih jangan deket-deket. Tes, ibu-ibu jelas Bu? Jelas apanya? Suaranya atau orangnya? Suaranya ya. Baik, kayaknya suara bassnya agak dikurangin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, maka kita harus belajar mempondasikan diri kita untuk memahami pondasi yang akan menghantarkan keselamatan dunia dan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Mengimaninya. Inilah materi yang akan kita bahas pagi hari ini. Iman dan kehidupan sosial. Pertanyaannya, bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bisa jawab? Bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan. Ada pertanyaan, bagaimana beriman kepada Allah secara global? Dan ada secara tafsili, secara terperinci. Ada dua Pak. Di sini belum ada, makanya belajar rajin nulis Bu. Kalau ditulis semua nggak muat tahu. Ini aja 4 lembar kan. Terus sebenarnya kalau ini hanya oleh-oleh saja Bu. Tapi intinya ngajinya ya harus menyimak gitu loh.
Karena dalam sejarah nggak ada orang menjadi pakar hanya belajar lewat YouTube. Nggak ada dalam sejarah orang menjadi pakar hanya belajar lewat medsos. Nggak ada dalam sejarah orang jadi pakar hanya nanya doang lewat WA, nggak pernah datang ke majelis ilmu gitu loh. Makanya saya rada-rada kesel. Ada beberapa jamaah nggak diladenin, ya memang dia bertanya, ditanya, gua nggak pernah ngaji dijelasin nggak mudeng-mudeng pak. Bikin ngaji aja nggak mudeng-mudeng dijelasin. Apalagi nggak pernah ngaji banyak nanya. Kan bagusnya banyak ngaji, karena banyak ngaji banyak paham, pasti sedikit bertanya. Orang sekarang kan begitu, banyak nanya tapi males ngaji. Kira-kira dijelasin yang capek siapanya? Ustadznya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaifal imanu billahi Subhanahu Wa Taala ijmalan. Bagaimana cara beriman kepada Allah secara global? Huwa an ta'qida anna Allah Subhanahu wa ta'ala muttasifun bijamili sifatil kamal wa munazzahun an jami'i sifatit nuqsan. Itu paling simple. Ini ada di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah. Bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan global, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Annallah Subhanahu wa taala muttasifun bi jami'i sifatil kamal. Cara beriman kepada Allah itu meyakini bahwa sesungguhnya Allah mempunyai seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan, dengan arti yang patut ya, dan sesuai dengan zatnya dan bersih dari segala sifat-sifat kekurangan. Yakin Allah itu sempurna dengan segala sifat-sifatnya yang patut dan sesuai dengan zatnya, dan jauh dari sifat-sifat kekurangan. Itu cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara global. Terus kalau iman secara terperinci, secara detail, itu bagaimana? Iman kepada Allah kalau mau secara detail adalah huwa an ta'qida anna Allah Subhanahu wa ta'ala mausufin bil wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafatu lil hawadis wal qiyam bi nafsi wal wahdaniyah. Cara beriman kepada Allah dengan detail adalah meyakini dengan sebaik-baik keyakinan sungguh Allah bersifat wujud, apa itu? Ada. Kemudian qidam yang terdahulu, baqa abadi tanpa perubahan, kekal. Mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan semua perkara atau makhluknya. Qiyamu binafsihi, berdiri sendiri, tidak butuh penyangga, tidak butuh penyanding, tidak butuh pembantu dan lain-lain. Wahdaniyat, esa. Ibu-ibu jelas suaranya? Ya. Ya, anggap aja jelas lah bulan. Atau nggak pakai mic. Kasihan yang di belakang nggak kedengeran. Dan lain-lain. Ada sifat wajib yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disebut sifat wajib Allah yang jumlahnya berapa? 20. Yang mustahil 20. Yang jaiz 1. Jumlahnya 41. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja pagi hari ini kita akan bicara yang lebih spesifik, yang nyambungnya nanti dengan kitab Qami'ut Tughyan. Kalau ini kan tadi dinukil dari kitab Jawahirul Kamaliyah. Bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun iman dalam konteks kehidupan sosial memberi pengertian bahwa iman tidak hanya mencakup aspek keyakinan beragama yang meliputi keimanan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar. Iman juga memberi petunjuk dan tuntunan serta menaruh perhatian besar terhadap realitas kehidupan manusia. Dengan kata lain, iman yang benar-benar
sebagai aspek keyakinan berkorelasi positif, memberi dampak baik dan memberi pengaruh kuat yang signifikan terhadap kualitas hidup sosial dan kemanusiaan. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna su'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u su'batun minal iman." Iman itu ada 70 cabang lebih. Iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Jadi setiap ulama, orang alim yang menjelaskan itu berbeda. Ada yang mengatakan 70, ada yang 77, ada yang mengatakan lebih. Yang paling utama adalah wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Seutama-utama iman yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa imatatul wa adnaha, dan serendah-rendah iman adalah imatatul adha 'anit thariq. Apa itu artinya, Bu? Membuang, menghilangkan duri atau rintangan, menyingkirkannya dari jalan. Nah, wal haya'u su'batun minal iman, dan malu itu termasuk bagian dari iman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Khusni Al-Malibari, pengarang kitab Qami'ut Tughyan ala Manzumati Su'bul Iman, Su'bul bacanya, yang diberi syarah oleh Imam An-Nawawi, Imam Muhammad Nawawi Ibnu Umar, disarahin dari kitab itu, kemudian menjelaskan dalam kitab Qami'ut Tughyannya beliau, iman itu ada 77 cabang. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari sahabat Ibnu Hibban, ahlu hadis bukan sahabat, ia mengatakan bahwa cabang iman dibagi beberapa cabang berdasarkan pengelompokan perilaku hati, perbuatan lisan, dan perbuatan badan atau fisik. Nah, perilaku hati yang berkaitan dengan keyakinan dan niat terbagi menjadi 24 cabang keimanan. Cabang keimanan yang berkaitan dengan amal lisan ada 9 cabang, dan perbuatan badan yang sifatnya physically ada 30 cabang keimanan. Nah, uraiannya seperti yang ada di bawah dari 1 sampai 24 yang terkait dengan amal-amalan yang berhubungan dengan hati mencakup 24 macam. Amalan lisan mencakup 7 macam. Nah, ini kalau dibahas, Bu, nggak cukup 2 jam, Bu. Nggak cukup, malah di tempat lain sampai 3 bulan. Di tempat lain sampai 3 bulan. Lihat dibahas iman kepada Allah, iman kepada Allah, terus makna ikhlas itu lumayan. Ini kita pengen belajar 2 jam dapat semua momennya ya, Pak ya. Enggak apa-apa lah. Yang penting udah ngaji. Dan saya bersyukur jamaah Al-Hidayah ngajinya itu benar-benar kepengen ngaji. Pengen dapat ilmu. Saya bersyukur karena di beberapa masjid itu jamaahnya carinya bukan ilmu, carinya pahala ngaji. Beda lah, Pak. Orang ngaji cari ilmu dengan orang berangkat ngaji cari pahala ngaji, itu beda. Yang penting datang nyender di belakang, selesai, udah dapat pahalanya. Betul, Pak? Nah, tapi saya semangat kalau ngaji di Al-Hidayah. Wah, semangat semua itu. Wajahnya itu sumringah, nah, emang mau cari ilmu, bukan hanya sekedar cari pahala. Alhamdulillah. Ya, cuman ya itu kadang kepengennya ngaji 1 jam, 1 jam setengah dapat semuanya. Ya lumayan, alhamdulillah.
Makanya penting setelah ngaji di sini, yang ngaji di tempat lain. Al-Hidayah aja udah 8 pertemuan, 8 narasumber minimal itu dalam sebulan. Subhanallah. Kalau setiap ustadz, setiap kiai, setiap narasumber yang menyampaikan ilmu kepada Bapak Ibu semua, kemudian dari satu narasumber diamalkan satu yang benar-benar istiqomah, kali 8 narasumber, udah 8 amalan yang istiqomah yang menjadi kebiasaan melekat pada Bapak Ibu semua. Kayaknya sekarang udah jadi wali semua. Serius ya Pak. Minimal wali santri, wali murid, wali nikah. Alhamdulillah. Amalan lisan mencakup 7 macam. Nah sedikit saja. Kalau amalan hati ini iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, yaitu iman yang menjadi pondasi 6 rukun iman itu harus ada, menjadi pokok yang paling pokok. Kemudian cinta kepada Allah, cinta kepada dan benci karena Allah, cinta kepada Rasulullah, ikhlas, taubat, takut akan azabnya Allah. Nomor 12 itu kalau dibahas itu lumayan panjang kali, serius Pak. Yaitu tadi yang saya nukil sedikit, dosa penghantar masuk surga. Sebenarnya itu buku yang saya tulis itu adalah mengajak orang taubat Pak. Intinya itu, dosa penghantar masuk surga. Dan itu paling bagus kalau dibedah itu di itu anak Senayan Pak, di depan Dewan itu loh, paling cocok itu loh buku saya itu loh. Cuman pasti bermasalah, pasti saya diprotes habis lah. Dianggapnya buku kontroversi itu kan, nggak boleh terbit. Dosa pengantar masuk surga itu aslinya, intinya ngajak orang taubat. Betapa banyak orang-orang hebat, orang-orang mulia diangkat derajatnya di sisi Allah dan Rasulnya. Justru dulunya itu Bromo Cora itu loh. Iya loh. Betapa banyak sekali lagi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, oleh Rasulnya, dulunya adalah Bromo Cora. Di situ pun saya nukilkan satu saja. Satu saja itu banyak sekali, tebelnya 300 halaman kok. Contoh kecil saja. Orang yang dulu ingin membunuh Nabi, sekarang jasadnya bersanding di sisi Nabi SAW. Siapa tuh? Sayyidina Umar. Kan dulunya Bromo Cora. Emang preman kok. Coba dalam sejarahnya beliau preman kan? Subhanallah. Jadi manusia yang begitu Allah angkat derajatnya dalam kemuliaan di sisi Rasulnya juga. Bahkan dalam sejarah. Artinya apa? Betapa dosa itu juga ciptaan Allah loh Pak. Percaya dosa itu ciptaan Allah? Ini nggak percaya. Bapak hafal enggak ayatnya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Percaya enggak itu? Ayat ini percaya enggak? Bahwa tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan itu sia-sia. Itu ciptaan Allah bukan. Selain Allah kan ciptaannya. Tapi jangan bertanya Allah ridho enggak? Ya pasti enggak ridho, gimana sih? Itu ciptaannya. Allah izin tapi Allah ridho. Nah, yang ridho Allah kepada kita adalah ketika duduk di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau kita bahas takut akan azab Allah, hari ini pun begitu banyak orang yang tahu dosa tapi nggak takut dosa. Tahu itu dosa tapi nggak takut. Beda tahu dengan takut, Bu. Dosa tahu, takut enggak. Kan gitu bahasanya. Makanya takut kepada Allah terhadap azabnya Allah adalah mimba'dil iman, setengah daripada iman gitu loh Pak. Mengharap ridho dan pahala dari Allah. Jadi kalau kita beribadah kok punya harapan, punya roja, punya apa bahasanya, pamrih, nah ekstrim tuh, punya pamrih, itu bagian dari iman. Yang penting yang dipamrihi Allah Subhanahu, bukan dipamrihi oleh kanan kiri calon mertua atau besan, bukan. Pamrihnya kepada
Allah. Mengharap ridho dan pahala dari Allah itu termasuk bagian dari iman. Syukur pada Allah, memenuhi janji untuk taat pada Allah, sabar, ridho, tawakal, kasih sayang, tawaddu, meninggalkan perangai sombong, kemudian meninggalkan sifat dengki, meninggalkan perangai marah, kemudian menanamkan pada diri sifat malu. Ini kalau di dalam kitab Qomi'ut Tughyan itu lengkap Pak, dibahas satu-satu ini sampai 77. Nanti sedikit aja saya nukil, kan saya udah janji, pokoknya sedikit-sedikit lah. Pokoknya saya memenuhi permintaan dari Sohibul Wilayah. Ya kan, untuk sekarang udah hadir orangnya. Tadi saya ngomong belum. Pokoknya saya ambil materinya itu sedikit dari Jawahirul Kalamiyah, sedikit dari Qomi'ut Tughyan, sedikit lagi dari Jaharut Tauhid, Sabilul Abid, kitabnya Mbah Soleh Darat. Nah, kalau Umul Barohin berat ya, nggak ngangkat, ntar stres lagi jamaah. Dikit-dikit aja lah. Dan kalau kitab akhlaknya saya nukilkan dari Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali, insya Allah. Jadi selanjutnya amal lisan mencakup 3 macam. Melafalkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sering-sering membaca zikir la ilaha illallah, itu luar biasa Bu. Luar biasa. Andai kita tahu keutamaannya zikir la ilaha illallah, subhanallah, kita tidak akan pernah meninggalkan. Sedikit saja mau saya bertanya, cross check saja, ibu-ibu mudah-mudahan sudah mendawamkan. Seberapa rajin kita mendawamkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali Bu sehari semalam? Berapa kali sehari semalam Bu? Yakin? Sedikit saja Bu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, andai kita kalau toh setelah sholat kita ngikut imam bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah cuman 3 kali misalnya. Kalau subuh sama maghrib pengennya 10 kali. Cuman ya kadang kita kebawa kebiasaan di lingkungan kita itu la ilaha illallah la syarikalah cuma 3 kali. Padahal subuh dan maghrib dianjurkannya berapa? 10. Ya nggak mesti harus habis sholat banget. Sambil apa saja kita beraktivitas. Syukur setelah sholat sunnah. Sunnah apa saja? Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah duha, atau sholat sunnah tahajud. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mi'ata marrah, Pak. Mi'ata itu gini ya. Gimana? Ya 100 kali lah pokoknya. 100 kali itu. Rasakan nikmatnya, Pak. Rasakan nikmatnya. Insya Allah orang yang mendawamkan zikir kalimat tauhid la ilaha illallah, hatinya tenang demi Allah. Apalagi lengkap la ilallah wahdahu la syarikalah. Dan pasrahannya hati kita kenapa tenang? Bu, silakan diminum, Bu. Kenapa ada rasa tenang batin kita? Sandarannya kita jelas ke Allah. Kalau di usia kita, karena di bulan-bulan ini banyak kejadian yang rada-rada kita harus waspada loh Pak. Banyak sekali kejadian orang meninggal dunia tanpa sakit belas. Iya. Di mobil, di tempat tidur pun tahu-tahu meninggal aja. Bahkan kemarin temen subuhnya masih ngimamin. Jam 7, subhanallah sudah tidak ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sandarannya kepada Allah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian disambung dengan bacaan Kanzul min kunuzil jannah, hauqalah, tahu Bu? La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Itu berapa? 100 kali. Jiwa kita itu tenang. Insyaallah, yakin deh Pak. Kita bukan orang torekoh, kita nggak pernah suluk, kita nggak pernah baiat kepada mursyid torekoh.
Nggak apa-apa lah kalau mungkin kalau kita belum menemukan seorang mursyid yang menuntun batin ruhaniyah kita. Minimal kita sudah mengamalkan amalannya ahli thariqah. Itu Pak. Itu penting. Sangat-sangat penting. Sebab kalau kita sudah batinnya udah bersih, batin kita sudah istiqomah dalam satu amalan yang memang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nanti dengan sendirinya akan dipertemukan oleh Allah mursyidnya. Yang ngebimbing kita itu akan dipertemukan, Pak. Jadi kalau kita nyari, maaf, kalau kita dipertemukan ya alhamdulillah. Tapi yang kebanyakan bersihkan diri kita dulu. Kalau kita udah bersih, kalau kita udah istiqomah, nanti dengan caranya Allah mempertemukan. Itu semua para salik itu orang-orang yang berjalan menuju Allah. Itu dibimbing dengan caranya. Zat yang maha membimbing, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah zikir dulu, bersihkan diri kita dulu, bentengi diri kita dulu dengan kalimat tauhid yang kokoh, qaulus sabit la ilaha illallah. Selanjutnya membaca dan mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah belajar istiqomah walaupun sehalaman setiap pagi sebelum kajian baca Al-Quran. Tapi kalau tadi saya nuntun, kalau dengungnya dibaca dengung gitu loh. Idghamnya, iqlabnya, ikhfa'nya, walaupun suaraku lagi rada-rada serak-serak bengek, Pak. Nah, maklum rada pilek sedikit gitu kan. Pileknya sih kemarin tapi masih nyisa. Nah, ya jadi suaranya rada-rada kalau diajak ke kanan belok kiri, Pak. Saya ya itulah lumayan. Baca Al-Qur'an. Kemudian menuntut ilmu. Nah, ini sekarang sedang kita praktekkan. Ini bagian dari iman. Mengajarkan ilmu. Nah, di sini bukan berarti Aziz lebih. Kita lagi berbagi. Lebih dulu Aziz tahu berbagi kepada jamaah. Nah, padahal jamaah juga udah lebih tahu sebenarnya. Maka di sini berlaku tanbih. Apa itu tanbih? Saling mengingatkan. Bahasa Al-Qur'annya adalah wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Baca kalau bahasa kitab, di kitab kuning itu bilang di pojokan kecil ada tulisan tanbihun. Kan itu, saling mengingatkan begitu. Jadi Aziz bukan ngajarin orang-orang yang sudah alim, enggak, saling mengingatkan saja. Kemudian berdoa dan mendoakan. Berdoa dan mendoakan itu bagian dari iman. Dan bersyukur, Pak, kalau kita jadi ahli sunnah wal jamaah ala an-nahdiyah. Paham maksudnya, Pak? Bersyukur kalau kita ikut di garisnya manhaj ahli sunnah wal jamaah. Karena apa? An-nahdiyah khususnya. Karena kita itu jangankan masih hidup, Pak, sudah mati masih kebagian doanya orang yang masih hidup. Karena ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, ahli sunnah wal jamaah NU maksudnya atau Muhammadiyah itu masih percaya doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal al ahya'i minhum. Jadi kita kebagian terus, Pak. Itu enaknya jadi orang ahli sunnah wal jamaah ala an-nahdiyah wal Muhammadiyah. Karena apa? Di bagian yang lain, di kelompok yang lain nggak percaya doa itu sampai untuk orang lain, apalagi yang sudah mati. Nggak nyampe katanya, ya biarin. Lu nggak percaya kok. Dibilangin apapun katanya, kalau sate itu enak, bagi orang yang nggak doyan jangan dipaksa, Pak. Sate itu enak, nggak usah dibayangin, Pak. Pagi-pagi bayangin sate, yang ngebul itu loh, Pak, yang baru dibakar itu loh, nggak usah dibayangin, itu kan. Kemudian kecapnya itu loh, ditaburin bawang. Nah, semua orang mengatakan itu enak. Bagi yang doyan, nggak doyan jangan dipaksa. Oh nggak doyan kok. Nah, padahal nggak doyannya bisa jadi karena dia emang nggak doyan daging, emang koles. Padahal saya udah bolak-balik bilang sama Pak Haji Tri, tapi kok lupa melulu. Nggak usah percaya kalau kambing itu mengandung kolesterol, nggak pernah gitu Pak, nggak pernah. Udah tahu jawabannya. Karena kambing hanya mengandung anak kambing. Nggak pernah kambing mengandung kolesterol, nggak pernah, Bu, jangan percaya. Ya, jadi serius begitu, biasa aja kali, Bu. Ya, jadi, wong enak kok. Sekali lagi,
Berdoa dan mendoakan. Berzikir termasuk istighfar, bagian dari iman. Menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat senda gurau. Ini juga penting. Sangat-sangat penting. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada amalan anggota tubuh, mencakup 38 amalan badan yang terkait dengan individu. Mensucikan diri dari segala dari secara lahir maupun batin. Kalau secara lahir dawamul wudu. Ya. Kemudian secara batin kita senantiasa memperbanyak permohonan ampun dibarengi dengan membaca tasbih. Nah, termasuk menjauhi perkara-perkara yang najis itu penting banget. Menutup aurat yang terkait dengan kan badan ini semuanya. Salat wajib dan sunnah, zakat, berbuat baik terhadap keluarga dekat. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Berbuat baik memprioritaskan orang-orang yang punya atidal qurba, kedekatan secara kekerabatan. Haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Kemudian orang-orang miskin dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dermawan maksudnya, ahli sedekah, ahli memberi. Bagian dari iman. Puasa wajib dan puasa sunnah, haji dan umroh, tawaf, i'tikaf, berusaha mencari malam Lailatul Qadar, hijrah karena ajaran agama. Misalnya kita tinggal di lingkungan yang tidak sehat, kemudian kita tidak sehat secara akidah loh Bu, maksudnya bukan secara yang lain. Pindah menuju kampung yang lebih baik, itu lebih baik. Dan itu termasuk dari iman. Memenuhi nazar. Nah, ini penting Bu. Jangan suka nazar Bu ya. Bapak Ibu, saya ingatkan, jangan suka nazar. Kalau udah kadung nazar, wajib ditunaikan. Tapi saya pernah membaca satu keterangan bahwa Allah dan Rasulnya nggak suka terhadap orang yang beribadah karena nazar. Karena berarti dia udah memaksakan dirinya. Sesuatu yang mubah, sesuatu yang sunnah tidak akan pernah menjadi wajib kecuali tersebab nazar. Nah, kita menjalankan yang wajib aja kadang sudah montang-manting kok. Bikin wajib sesuatu yang tidak wajib. Yaitu apa? Nazar. Bikin wajib sesuatu yang tidak wajib. Apa itu tadi? Nazar. Nazar itu sesuatu yang mubah, sesuatu yang sunnah boleh dinazarkan, tapi yang wajib nggak boleh dinazarkan. Saya kalau usianya panjang ketemu Ramadan, saya akan puasa Ramadan. Ya karuan itu mah. Saya kalau dikasih sehat akan rajin sholat 5 waktu, itu mah wajib. Saya kalau sehat, sehat nggak sehat ya sholat 5 waktu. Kok dinazarin? Nah, mau janji mau rajin sholat 5 waktu, itu wajib. Ada sih masalahnya begitu. Ustaz doain ya. Kemarin maaf, bukan nakut-nakutin. Ini biar catatan. Saya nganter seseorang tetangga untuk berobat. Saya memang jadi orang walaupun tetangga nggak pernah mau kepo kehidupan pribadinya. Saya antar karena memang tiba-tiba lagi duduk, terkena serangan stroke gitu kan. Kami bawa ke temen yang memang alhamdulillah beliau itu jago mengobatin penyakit-penyakit stroke dadakan seperti itu. Beliau kaget. Ustaz Aziz, ta'aleh. Apa Kang? Ini perempuan tarkus sholat nih. Ini perempuan ninggalin sholat nih. Kaget saya. Masa sih? Kan dekat masjid rumahnya. Terus berani sama suami. Bukan nakut-nakutin Pak. Di sini ya. Berani sama suami. Dulu sering bentak suami. Tuh hadiahnya. Astagfirullah. Pas di cross check anaknya cuma bisa nangis. Bener semua Pak Ustadz. Mateng. Bukan nakut-nakutin Pak, biar takut. Apa? Gunanya ngaji kan untuk merubah diri kita dari jelek menjadi baik. Minazulumati ilan nur. Loh kalau cerita surga neraka toh ya nggak seru apa? Baik. Ini penting sekali lagi, jangan suka mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Allah dan Rasulnya kurang suka. Kenapa? Yang wajib jelas kok, yang sunnah udah jelas. Yang wajib sudah disyariatkan. Laksanakan saja. Nah, yang sunnah tetaplah sunnah.
Biar kita ketika mengerjakannya memperoleh fadilah yang luar biasa. Selanjutnya berupaya untuk meraih tingkatan-tingkatan iman. Membayar kafarah denda. Nah, terkait dengan membayar kafarah denda itu baik ada yang berbentuk membayar dalam bentuk kurban, membayar kafarah, ada yang dengan membayar kafarah itu dengan puasa, yang disebut dengan puasa kafarah. Nah, saya pernah menyampaikan di majelis ini kalau tidak salah, pentingnya puasa kafarah. Bapak Ibu sering puasa kafarah atau pernah? Ditanya kok. Ibu bapak pernah puasa kafarah? Berapa hari? Puasa kafarah itu 3 hari, Bapak Ibu. Oh, dosanya setiap hari kok puasa kafarah pernah doang. Ya Allah. Saya dididik sama guru kami, kalau kita punya hajat kok berat ya, berasa kok nggak kunjung Allah wujudkan. Padahal ikhtiar nggak kurang-kurang ikhtiar. Kemudian berdoa nggak kurang-kurang berdoa. Kita kan ya memang bisanya 2 modal itu, berdoa dan usaha. Kadang diingatkan sama guru, Ziz, dibarengin dengan puasa kafarah. Mungkin ada sesuatu pada dirimu yang jadi ganjalan, yang jadi penghalang, yang jadi hijab, yang jadi ini tabir tuh, pembatas, hingga di mana Allah ingin mengabulkan hajatmu. Terus gimana Kiai? Nah, diajarin dengan puasa kafarah. Karena bisa jadi kita entah lintasan hati, lintasan pikiran, bahkan perbuatan, kita sering berbuat dosa tanpa sadar. Nah, penting Pak itu, Pak. Diistighfarin sudah. Cuman kadang istighfar kita hanya main di lisan, hati, nggak nyampe. Karena apa? Rukun taubat kan jelas, Bu. An-nadamu taubatun. Apa itu, Bu? Menyesal itu bagian dari taubat. Lo astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak ada penyesalan belas. Itu saya, Bapak Ibu, masya Allah. An-nadamu taubatun. Rukun taubat itu yang paling utama adalah an-nadam, menyesal, Bu. Maka disebutkan bahwa penyesalan itu bagian dari taubat. Kunci taubatnya yang menyesal. Yang dilakukan oleh para nabi ketika beristighfar. Coba kita baca istighfarnya para anbiya. Itu apa? Karena apa? Digambarkan penyesalannya Nabi Adam, ya kan, karena dosa. Penyesalannya Nabi Yunus, kenapa harus meninggalkan tempat di mana beliau wajib berdakwah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang zalim adalah diri kita, salahkan diri kita. Itu bagian dari menyesal gitu loh, Bu. Maka untuk menjemput ridhonya Allah dengan memperbanyak istighfar, ya, kemudian bayarlah kafarah. Dengan apa? Dengan bentuk yang sudah ada tuntunannya di dalam sunnah, sesuai dengan apa yang menjadi pelanggaran yang kita lakukan. Itu bagian dari iman. Kemudian amalan badan yang berhubungan dengan ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah. Berupaya untuk menikah. Ini penting nih, yang jomblower nih. Tapi muka di sini udah nikah semua. Belum ya? Ada yang masih belum ya? Masih ada yang muda-muda itu loh. Nah, itu yang masih jomblower itu mesti harus punya bukunya saya yang judulnya Ibadah Terindah Itu Menikah. Di bahasan terakhir itu ada doa menjemput jodoh itu. Serius, doa menjemput jodoh. Jadi nggak usah pakai cari jodoh di medsos, nggak usah. Kayak nggak punya Tuhan aja. Mintanya sama yang memberi jodoh. Masa kenapa? Ya boleh nanti bukunya di bawah ya. Nah itu ibadah terindah itu menikah itu. Kan udah jelas dalilnya. Idza tazawwadal, ketika seseorang itu menikah maka akan sempurna setengah daripada agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi, maka jagalah yang separohnya itu. Jadi kalau yang jomblower nggak nikah atau yang pernah nikah tapi masih jomblo itu cepat nikah lagi ya. Loh, biar sempurna agamanya. Terus untuk ibu-ibu biar ada yang ngasih nafkah. Iya, Pak ya. Iya, biar ada yang nyariin nafkah, ada yang jagain, ada yang belain.
Ustadz itu ngomong apa itu loh? Ya pokoknya itulah ya. Berupaya untuk menikah. Menikah itu bagian dari iman. Melaksanakan hak-hak keluarga. Nah, yang sudah menikah selaku orang tua harus menunaikan hak-haknya istri dan anak. Berbakti kepada orang tua, birrul walidain, mendidik anak, menyambung tali silaturahim, kekerabatan, taat kepada pemimpin, berlemah lembut kepada orang lain. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan-amalan berhubungan dengan kemasyarakatan ada 17. Menegakkan pemimpinan yang adil. Bentar lagi 2024, silahkan monggo cari sendiri. Saya nggak akan cerita blas yang bab itu karena Bapak Ibu lebih tahu loh. Lebih mengerti. Mengikuti al-jamaah, kebenaran. Nah, ini penting, Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya kok kayaknya merasa tergelitik? Pesan dibalik pesan yang diminta oleh beliau, kenapa saya harus membacakan kitab yang berkaitan dengan akidah? Karena memang kita ini hidup di Indonesia itu harus waspada, Pak. Di Indonesia saja sudah sangat banyak paham-paham yang kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak waspada, kita kadang nggak sadar kalau kita nyemplung di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa timbul perbedaan-perbedaan faham? Memang dari sononya, Pak. Dari awal-awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahkan kepada para sahabat. Di generasi sahabat saja udah mulai ada banyak perbedaan, tapi belum sebanyak yang sekarang. Kenapa kemudian sekarang tambah-tambah jadi? Ditambah-tambah ada hadis yang berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna bani Israel iftaraqat ala 71 firqatan. Wa inna ummati sataftariqu ala sintaini wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah wahiyal jamaah. Ada hadis yang berbunyi sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan dan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 golongan yang semuanya berada di neraka kecuali satu golongan yakni al-jamaah. Nah, makanya tadi bagian dari iman adalah mengikuti al-jamaah. Al-jamaah itu kebenaran. Kebenaran yang mana? Menurut hadis, al-jamaah yang dimaksud di sini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Adalah satu-satunya golongan yang selamat. Bukan pada tempatnya jika kami yang menjawab ahlu sunnah jamaah itu saya misalnya atau golongan A, golongan B. Saya tidak akan membahas itu. Kami atau saya pribadi hanya berikhtiar untuk menghadirkan tuntunan dari para ulama dalam mencari kebenaran dan tentunya hanya kepada Allah kita berharap agar kita termasuk di dalam al-jamaah itu. Di dalam ahli sunnah wal jamaah yang Allah ridho. Nah, para ulama bersepakat apapun namanya kelompoknya, baik berbentuk organisasi atau non organisasi, selama mereka bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka insya Allah kategori ahli sunnah wal jamaah. Tetapi memang ada standarnya, Pak. Ini saya nukil dari kriteria aliran sesat yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan di tahun 2007. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, jadi bolehlah mereka mengklaim ahli sunnah wal jamaah, tapi masuk nggak? Ada nggak kriteria ini di dalamnya? Kalau ada salah satu yang dilanggar berarti kita harus waspada. Contoh, mengingkari salah satu rukun iman yang ke-6. Rukun iman ada berapa, Bu? 6. Bapak-bapak masih 6 juga? Rukun iman, Bu, Pak, rukun iman masih 6 kan? Yang mana iman kepada Rasul. Yang urut apa, Pak? Belajar iman kepada Allah. Yang kedua malaikat. Yang ketiga Rasul. Yang
kitab, hari kiamat. Qadar dan qadar itu ada tambahannya khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah terhadap ketentuannya, qadar dan qadarnya itu baiknya maupun buruknya. Giliran baik percaya ini dari Allah, giliran buruk, wah ini Allah lagi lupa sama saya. Lupa sama saya. Dikasih sakit, katanya bukan dari Allah. Enggak, banyak loh Pak orang yang suudzon terhadap Allah ketika sakit. Jangan-jangan dari apaan? Jangan-jangan dari Allah titik. Kalau Allah nggak ngizinin nggak bakalan terjadi kok. Kan itu. Nah sebabnya memang banyak. Lah itu beda lagi sebabnya tuh. Sebabnya beda-beda itu loh Pak. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau satu saja rukun iman ini diingkari, nah itu harus waspada. Berarti tanda-tanda itu, paham itu udah melenceng. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Masih ada wahyu lagi setelah Nabi Muhammad wafat. Itu hati-hati. Mengingkari otentitas dan kebenaran isi Al-Quran. Kan ada sekarang Al-Quran diragukan, bahkan perlu amandemen. Apaan? Itu tandanya paham yang udah mulai. Ini standar yang disampaikan oleh MUI loh Pak, tahun 2007. Saya sampaikan biar ibu-ibu, bapak-bapak tambah waspada. Yang ini penting, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan dengan kaidah-kaidah tafsir. Ada melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Jelas sekali, man fassarul Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Siapa yang berani menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, logikanya, maka siap-siap ditempatkan di atas neraka. Na'udzubillah. Memang terus bagaimana? Ada kaidahnya. Orang menafsirkan Al-Quran itu ada rumusan, ada 15 disiplin ilmu yang harus dikuasai. Lo baca Al-Quran aja belecetan. Kemudian cerita tafsir, apaan? Itu kan? Makanya kalau orang mengkaji tafsir, pastikan dia mengambil rujukan tafsir apa, gitu loh. Makanya saya mengatakan, saya menyampaikan betul dalam bentuk makalah yang 4 lembar itu untuk Bapak Ibu. Tapi di mukadimahnya kan saya sampaikan bersumber dari kitab apa, kan ada di situ tuh. Iya kan? Ada nggak di situ? Gak ada ya? Kasihan deh. Ada. Iya kan? Diambil dari Qami'ut Tughyan. Dari kitab Qami'ut Tughyan. Yang kemudian disyarahin oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingkari kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Maunya pegang Quran tok, ingkarus sunnah. Ada kelompok yang ingkarus sunnah, Bu, nggak mau pakai hadis Nabi. Pokoknya pakai Al-Quran tok. Betapa bahayanya. Menghina, melecehkan atau merendahkan Nabi dan Rasul. Ada kelompok yang seperti itu. Mengingkari Nabi sebagai Nabi terakhir. Masih percaya ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Hati-hati kalau ada orang aku Nabi, pasti nggak bener, tinggalin aja. Apapun bentuk namanya, gerbongnya, tinggalin. Pasti salah, pasti keliru. Mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Misalnya haji ke Indramayu misalnya. Itu pasti sesat. Atau sholat 5 waktu tidak lagi diwajibkan, atau diwajibkan hanya ya sesuka-sukalah. Nah, 3 aja misalnya itu loh, enggak 5 lagi. Itu pasti sesat, pasti. Itu standar yang disampaikan oleh MUI. Nah, kan sekarang udah banyak, Pak. Nafsirin Quran seenak dewe. Terus bilangnya haji jumrohnya pakai semen. Jumrohnya pakai cek. Saya juga mau kalau dijumrohin pakai cek. Bawa buku cek, Bu. Nah, cek kosong biar saya nulis angkanya sendiri. Saya juga mau. Siapa ya, Kak? Apalagi ibu-ibu, paling seneng.
Tadi di depan saya udah sampaikan, ibu-ibu mah subhanallah bergetarnya kalau melihat warna merah. Semakin tebal semakin bergetar. Tapi kalau dibacain Al-Quran nggak bergetar belas. Itu ibu-ibu di tempat lain Pak Ustadz. Nah kalau di sini mah insya Allah. Nah sebagai catatan terakhir dari kriteria aliran sesat dari MUI adalah golongan yang suka mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Seperti mengkafirkan muslim hanya karena berbeda pendapat atau pandangan. Hati-hati, itu pasti nggak benar. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu nggak mudah mengkafirkan orang lain kecuali benar-benar memang sudah keluar dari ketentuan-ketentuan syariat, itu pun setelah melalui proses. Nah, di Indonesia itu sedikit saya sampaikan kenapa saya menyampaikan betapa pentingnya kita beribadah, memahami konstruksi keimanan. Salah satu yang harus kita pegang adalah bagian dari iman mengikuti al-jamaah kebenaran. Nah, karena di Indonesia ya banyak sekali organisasi atau non-organisasi yang afiliasinya keagamaan gitu loh. Yang jelas-jelas ada NU, ada Muhammadiyah, ada apa lagi? Ada Nahdlatul Wathon yang di NTB. Nah, dulu ada yang bentuknya organisasi, ada HT, ada FPI, itu dulu ada. Yang bukan organisasi ada Jamaat Tabligh, bukan organisasi juga di Salafi Wahabi dan sebagainya. Nah, yang kelompok yang bikin kontroversi, saya sebutkan biar Bapak Ibu juga waspada nih. Ada Syiah, ya kan? Nah ini kontroversi. Dan menurut MUI yang aliran yang sudah divonis oleh MUI sesat, biar Bapak Ibu juga nggak ketipu gitu loh. Saya sampaikan di sini. Nah pentingnya ngaji akidah kan informasi seperti ini Pak. Nah kita ngajarin akidah A, B, C sampai Z, kemudian Bapak Ibu termasuk orang yang nggak hati-hati. Khawatirnya begini, ada orang belajar karena memang semangat ingin mengenal Islam, dia pun mendatangi majelis ilmu, majelis taklim. Nah merasa nggak cukup, kemudian dia menonton berbagai ceramah di dunia maya atau di medsos dan mengamati berbagai komentar di sosial media yang ada kaitannya dengan agama. Akhirnya sebut saja si Fulan menemukan suatu ceramah yang dimana dia merasa cocok dengan penjabaran atau penceramah yang berceramah itu. Si Fulan, sebut saja si Fulan, rajin menyimak kajian-kajian dari si Ustadz, sebut saja A lah, sebut Ustadz A. Nah kemudian dia ingin menambah pemahaman ngajinya, pengetahuannya, menambah lebar wawasannya tentang Islam. Si Fulan pun kemudian mencari penceramah lain. Datanglah atau ke majelis lain, menemukan Ustadz B. Ternyata pas ngaji di Ustadz B, selama ini yang dia pelajari dari Ustadz B salah semua menurut Ustadz B. Ngaji di Ustadz A, pas ngaji di Ustadz B salah semua. Kan repot. Beruntung kalau si Fulan, jangan bilang Bapak Ibu ya, beruntung kalau si Fulan ini tidak putus asa atas kebingungannya. Dia terus mencari berbagai sumber lain. Semakin dia memperlebar wawasannya, ternyata semakin banyak lagi perbedaan. Semakin belajar, semakin banyak perbedaan. Nah, setelah menemukan Islam sebagai agama yang benar, Fulan pun ternyata masih harus berhadapan dengan nama-nama aliran di dalam Islam. Ada madhab, ada manhaj, ada aliran-aliran. Nah ini penting untuk kita tahu Pak. Biar kalau bagusnya sih begini. Dulu saya waktu belajar masih kuliah itu ada satu mata kuliah yang memang muqaranatul madhahib, perbandingan madhab. Itu berapa puluh SKS. Jujur stres belajar itu Pak. Perbandingan madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad atau
Hambali. Subhanallah, baru 4 tok pusing. Apalagi kemudian nambah madhab-madhab yang lain. Nah, kemudian ditambah-tambah sama aliran yang gak jelas lagi. Wah, tambah bingung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bukan berarti menambah bingung Bapak Ibu. Kita justru harus waspada. Bagusnya adalah belajarlah, tuntasin satu dulu, setelah sudah tuntas baru belajar yang lain. Belum belajar satu pun langsung belajar perbedaan, ini yang bikin repot. Satu pun belum ada yang tuntas, Pak. Langsung belajar perbedaan. Makanya paling bagus di setiap narasumber yang di sini ini mas sekedar usulan, bukan ngasih tahu. Sekedar usulan. Setiap ustadz narasumber itu istiqomah dengan materinya dan rujukannya dengan kitab yang jelas. Kan kita ada belakangnya ada bersanad gitu kan tulisannya. Istiqomah. Jadi satu saja hatam keren. Hatamnya Pak 2, 3 tahun, 4 tahun nggak masalah. Wong saya dulu ngaji tafsir Jalalain itu 3 tahun baru hatam. Itu aja pasti ada yang bolong kok. Kan ada skalanya sayanya males, adanya sok meriang gitu kan, nggak ngaji itu. Tapi istiqomah jadi nantinya dapat. Apalagi Bapak Ibu saya lihat semuanya istiqomah dalam ngaji. Nah ini ada yang hatam satu itu bagus. Baru setelah hatam kita akan melihat perbedaan, nggak panik, nggak takut. Contoh, ketika Bapak Ibu menuju bandara dari titik Lipo ini, mau bandara kemana arahnya? Asal udah tahu satu dulu, masuk tol, seret. Belok kanan, belok kiri, 2 belokan aja lah, nggak usah banyak-banyak. Iya kan, lewat tol nih, taunya lewat tol. Sampai, nah, udah tahu nih, suatu saat ada orang lewat bawah, nggak lewat jalan tol, lewat mana? Gedung Bokor, Rawa Bokor itu lah, Kalideres. Nah, nyampe juga, nggak bakalan nyalain, itu juga sampai sih. Cuman memang lama. Lah mungkin kurang jauh, muter dulu lewat Pondok Indah, lewat sono dulu loh, dalam kota itu loh, Grogol, nyampe Pak, nggak usah disalahin, masih kurang jauh lewat Tanjung Priuk, tapi nyampe juga kan. Nah itu loh maksudnya Pak. Jadi pentingnya kita ngaji, tuntaskan dulu satu, ketika orang lain mau jalur lain, kita nggak panikan, nggak pengen nyalahin. Seolah-olah yang paling benar itu diri kita. Biarin, pengen lama kok. Lah kita pengen cepet ya, alhamdulillah. Nah, sebagai catatan, yang sudah pernah divonis oleh Majelis Ulama Indonesia, bukan Aziz yang memvonis. Di MUI itu tempatnya orang-orang alim, orang-orang ahli. Sudah melalui proses penyelidikan yang panjang kali lama. Itu diantaranya adalah yang menurut beliau yang ada di MUI fatwanya kemudian dituangkan, termasuk aliran yang harus kita waspadai adalah LDII yang dulunya namanya Islam Jamaah, pernah berganti baju namanya Lemkari. Nah kemudian NII KW9, jangan bilang Az-Zaitun, itu memperjelas yang sudah jelas. Ada Salamullah. Ternyata walaupun pendirinya mati. Siapa pendirinya? Lia Aminuddin. Ternyata masih diteruskan. Kegiatannya masih ada. Padahal sudah divonis. Nah itu nama agamanya Salamullah. Alirannya bukan agamanya, alirannya. Kemudian ada Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Kemudian sekarang berganti baju yang di Kalimantan kemarin dibakar-bakar itu loh. Kalau begini agak lupa ini Pak. Al-Qiyadah Islami itu sudah dianggap sesat, kemudian ganti baju. Ya, Musodi juga pendirinya itu yang di Kalimantan itu. Fajar bukan Fajar Sidik, itu ada fajar-fajarnya itu loh. Itu hati-hati loh Pak ya. Kemudian ada Jemaah Ngaji Laku, hati-hati. Pendirinya Yusman Roy. Ada di Jawa Timur tuh, di Malang, daerah Lawang. Kemudian ada Al-Qur'an Suci. Hati-hati itu. Ada Ingkarus Sunnah.
kelompok Isa Bugis. Pendirinya Isa Bugis namanya, di Aceh. Tahun udah lama ya kalau ini sudah. Tapi penganutnya masih ada, tersisa, terus bergenerasi. Yang kelihatan ada kegiatannya, bahkan saya pernah dirayu-rayu untuk diajak karena di daerah Gondrong itu banyak pengikutnya Ahmadiyah. Tahu Gondrong, Pak? Masih Cipondoh, Pak. Itu Ahmadiyah banyak di sana, aliran Ahmadiyah. Padahal udah ditetapkan oleh MUI termasuk paham yang sesat. Kemudian Mahesa Kurung. Mahesa Kurung itu udah diponis di 2006 sama MUI. Pendirinya nggak tanggung-tanggung, As-Sayyid Al-Habib Farid Al-Attas Al-Kindi. Keren kan? Hati-hati, Pak. Jangan tertipu. Kemudian Islam Sejati. Kemudian ada nabi palsu namanya Ahmad Suyuti. Nah, 2007, Pak. Produk-produk lama pasti pernah dengar lah. Kemudian ada yang termasuk dikategorikan sesat adalah Darul Arqam, Syekh Suhaimi. Ini tahun 94 udah pernah divonis oleh MUI. Intinya apa? Ini penutup. Silakan ini nanti dibaca sampai tuntas, Bu ya. Dibaca sendiri aja lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya materi yang kami berikan. Intinya saya menukil kalimatnya yang sekarang jadi wapres. Zaman itu adalah ketua MU juga Rois Am PBNU. Beliau pernah menyampaikan begini. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Sebab manusia memang diciptakan berbeda. Karena itu Islam sangat menghargai adanya perbedaan. Asalkan perbedaan itu tidak menyangkut dasar akidah. Perbedaan itu sebuah keniscayaan. Karena itu sebuah sunatullah, perbedaan itu pasti gitu loh. Asal perbedaan itu tidak menyangkut akidah. Nah, perbedaan ditoleransi, penyimpangan diamputasi. Nah, itu. Ini penting, Bu. Jadi ibu-ibu kalau misalnya lihat ada yang bermasalah ya di close. Kemudian hal-hal yang di luar penyimpangan atau perbedaan di luar akidah sebaiknya disampaikan secara lebih halus. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya silahkan. Iya silahkan. Mic-nya ada nggak, Bu?